Inilah wajah baru TNI Angkatan Darat. Pengabdian tanpa henti dari medan tugas untuk kehidupan rakyat. Pengabdian TNI Angkatan Darat tidak perlu lagi diragukan karena mereka fokus dalam kehidupan masyarakat. Mereka memiliki tugas-tugas yang penting selain menjaga perbatasan Indonesia, menjaga tempat-tempat konflik, mereka juga fokus pada menjaga ketenangan masyarakat dan kehidupan masyarakat. Program-program unggulan TNI Angkatan Darat salah satunya adalah manunggal air, pipanisasi, dan pangan. Ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya air, kesehatan di tengah-tengah masyarakat sudah pasti terjamin. Pangan juga terjamin dengan kesuburannya. Pipanisasi ini menjalurkan air-air yang tidak bisa disentuh oleh masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu lagi mengambil air begitu jauh, tetapi akan disediakan tempat penampungan air yang dekat dengan masyarakat. Pembangunan desa ini sangat perlu, karena percepatan itu sangatlah diperlukan saat ini. Banyak sekali desa-desa tertinggal. Kenapa TNI Angkatan Darat bisa menyentuh langsung tempat-tempat tinggal mereka? Karena TNI Angkatan Darat memiliki akses yang cukup besar untuk bisa mempercepat pembangunan di daerah tugas mereka. Ikuti peliputan saya dalam program Cerita Militer. Di tanah yang retak oleh kemarau, harapan pernah nyaris sirna. Masyarakat berjalan berpuluh kilometer hanya untuk setetes air. Tapi, di balik debu dan keheningan itu, hadir kepedulian yang nyata. Di bawah komando Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, TNI Angkatan Darat turun tangan. Bukan sekadar mengirim bantuan, tapi hadir dengan kerja nyata, membangun fasilitas sumber air bersih dan mengalirkan kehidupan. Jelas kami kan juga ikut program pemerintah tentang kemiskinan dengan stunting. Saya juga sudah sampaikan berulang bahwa kekeringan ini identik dengan miskin dan stunting. Kita berharap setelah ada air bersih, berpengaruh pada kesehatannya, berpengaruh untuk bisa kehidupan sehari-hari tidak harus beli air. Mungkin masyarakat di sini paling berapa ratus ribu per bulan harus beli air. Mudah-mudahan sudah tidak lagi, dan juga termasuk nanti ada beberapa titik air yang bisa untuk pertanian maupun peternakan. Sebelum ada program pipanisasi irigasi ini, memang kebanyakan
begitu air yang pertama itu keluar sampai ke dusun pertama, ternyata masyarakat sekitar kaget. Kok kayak gini Pak? Kok bisa Pak? Sementara airnya tuh memang tidak ada di aliran sungai itu. Kok bisa sekarang dia ngalir Pak? Akhirnya kita kasih penjelasan. Inilah maksud kita buat pipanisasi seperti ini. Sekarang mah pagi ngocor air tuh. Kalau ini kesat sedikit aja udah diputerin. Alhamdulillah subur. Terima kasih Bapak Kasat, ditunggu kehadirannya. Mantap, airnya bersih, nggak bau. Terima kasih Bapak TNI yang telah memberi air bersih untuk bangunan, untuk sawah persawahan biar suami saya nggak merantau ke Malaysia lagi. Di tangan prajurit, air tak lagi sekadar sumber daya, tapi simbol cinta tanah air. Karena bagi TNI Angkatan Darat, setiap tetes air adalah janji untuk tidak meninggalkan satupun rakyat Indonesia tanpa harapan. TNI Angkatan Darat tak berhenti di situ saja. Kini, untuk mereka yang hidup jauh di ujung negeri, hak dasar seperti air bersih dan cahaya pun diperjuangkan. Karena hidup yang bermartabat tak hanya dimulai dari pengakuan, tapi juga dari kebutuhan paling sederhana yang tak boleh dilupakan. Listrik dan air bersih bukan sebuah kemewahan, tetapi semua itu adalah hak yang semestinya dirasakan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Namun, bagi banyak saudara kita di pedalaman Papua, dua hal ini masih menjadi mimpi yang jauh. Program penyediaan solar cell dan air bersih dijalankan cepat melalui pendekatan teritorial yang mengedepankan kebersamaan dan gotong royong. Banyak terima kasih kepada Bapak TNI Memberikan masyarakat Selonser ini terang, ini nyala.
kami ini sudah lampu sudah menyala. Terima kasih Bapak Panglima, lampu sudah jadi, sudah menyala. Habis gelap, terbitlah terang. Amakan Terima kasih, air sudah mengalir. kami sudah dapat air bersih. Waktu hujan kami pakai air hujan, tapi kemarau kami susah dapat air. Tapi sekarang kami dapat air bersih. Terima kasih, Tuhan memberkati. Panel surya dipasang di atap rumah sederhana. Akses air bersih disediakan di tengah keterpencilan. Ketika lampu menyala di malam hari dan air bersih mengalir di sela batu dan akar, yang lahir bukan hanya cahaya, tapi juga harapan. Inilah pengabdian tanpa syarat. Inilah TNI Angkatan Darat, hadir, menyentuh, dan menyalakan masa depan. TNI Angkatan Darat memiliki misi membantu dan meningkatkan infrastruktur di area pedesaan dan pelosok negeri. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memiliki program unggulan yang menyentuh langsung pundak masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah. Nanti ada beberapa titik air yang bisa untuk pertanian maupun peternakan. Cerita Militer Pengabdian TNI AD untuk Negeri, Sabtu 12 Juli pukul 3 sore di Kompas TV.
TNI Angkatan Darat memiliki misi membantu dan meningkatkan infrastruktur di area pedesaan dan pelosok negeri. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memiliki program unggulan yang menyentuh langsung pundak masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah. Nanti ada beberapa titik air yang bisa untuk pertanian maupun peternakan. Cerita Militer Pengabdian TNI AD untuk Negeri, Sabtu 12 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. TNI Angkatan Darat memiliki misi membantu dan meningkatkan infrastruktur di area pedesaan dan pelosok negeri. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memiliki program unggulan yang menyentuh langsung pundak masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah. Nanti ada beberapa titik air yang bisa untuk pertanian maupun peternakan. Cerita Militer Pengabdian TNI AD untuk Negeri, Sabtu 12 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. TNI Angkatan Darat memiliki misi membantu dan meningkatkan infrastruktur di area pedesaan dan pelosok negeri. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memiliki program unggulan yang menyentuh langsung pundak masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah. Nanti ada beberapa titik air yang bisa untuk pertanian maupun peternakan. Cerita Militer Pengabdian TNI AD untuk Negeri, Sabtu 12 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. TNI Angkatan Darat memiliki misi membantu dan meningkatkan infrastruktur di area pedesaan dan pelosok negeri. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memiliki program unggulan yang menyentuh langsung pundak masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah. Nanti ada beberapa titik air yang bisa untuk pertanian maupun peternakan. Cerita Militer Pengabdian TNI AD untuk Negeri, Sabtu 12 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. TNI Angkatan Darat memiliki misi membantu dan meningkatkan infrastruktur di area pedesaan dan pelosok negeri. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memiliki program unggulan yang menyentuh langsung pundak masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah. Nanti ada beberapa titik air yang bisa untuk pertanian maupun peternakan. Cerita Militer Pengabdian TNI AD untuk Negeri, Sabtu 12 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. TNI Angkatan Darat memiliki misi membantu dan meningkatkan infrastruktur di area pedesaan dan pelosok negeri. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memiliki program unggulan yang menyentuh langsung pundak masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah. Nanti ada beberapa titik air yang bisa untuk pertanian maupun peternakan. Cerita Militer Pengabdian TNI AD untuk Negeri, Sabtu 12 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. Setelah air mengalir ke tanah-tanah yang lama mengering, kehidupan pun tumbuh kembali. Tapi air saja belum cukup. Tanah perlu diolah, benih perlu ditanam. Maka pengabdian TNI Angkatan Darat pun berlanjut. Desa-desa yang lama ditinggalkan, TNI hadir bukan dengan senjata, melainkan dengan traktor, cangkul, dan ilmu pertanian. Lahan tidur mulai digarap, petani dilatih, dan benih disemai dengan semangat kebersamaan. Karena ketahanan pangan bukan hanya soal panen, tapi tentang masa depan anak-anak kita. Kan tadinya cuma alang-alang sama Kaso ya di sini. Sekarang udah digarap sama Pak Kasad ini, tanah yang tandus dikasih pupuk, dikasih organik gitu seperti kohek, pupuknya dicukupi.
mudah-mudahan ini cepat ada kemajuannya biar membantu ke masyarakat yang pada tani gitu. Mungkin untuk sekarang ini saya lihat ada optimalisasi lahan ya gitu. Tentunya mungkin ini bisa kelihatannya bisa lebih produktif gitu, bisa lebih menghasilkan bagi teman-teman kami, terutama bagi kami semua gitu. Karena kalau dulu mungkin alang, sekarang udah berubah, bisa jadi jagung, bisa jadi singkong. Nah ini hamparan terlihat cantik lah kelihatannya, menarik juga bagi semua. Mungkin saya yakin semua yang datang ke sini nggak tertarik lihat pemandangan seperti ini. Inilah ladang pengabdian baru bagi TNI Angkatan Darat, menumbuhkan kemandirian, menjaga ketahanan pangan bagi bangsa, dan menyuburkan semangat gotong royong. Saya baru melihat Pak Kasat ini orang yang benar-benar konsen di bidang pangan tentunya ya. Dan ini adalah merupakan sebuah program dunia, bahwasanya kami pun sebagai petani optimis bahwa Kementan menargetkan 2025 ini swasembada pangan. Saya optimis dengan kerja keras kita semua, saya mungkin unsur pemerintahan juga Bapak Kasat ini saya apresiasi sekali Bapak Kasat ini, orang luar biasa kalau menurut saya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga masyarakat di sini yang tinggal mudah-mudahan akan berproses untuk kesejahteraannya bisa lebih baik lagi. Khusus untuk Pak Jenderal, Pak Maruli, kami atas nama petani sangat mendukung dan juga mengapresiasi program yang digagas oleh Bapak. Kami berharap semua berjalan dengan lancar sebagaimana tujuan bersama untuk mensejahterakan masyarakat khususnya di Kabupaten Purwakarta. Ini ya? Apa ini? Oh ini tuh paketnya. Ini dengan nomor gajah balan. Gajah ini ya. Itu di pagar. Iya. Nanti kalau kita ke sana, nanti dia ninggalin pakan pabrikan, Bapak. Ketika lahan mulai subur dan hasil panen kembali menyapa, kebutuhan berikutnya adalah tempat pulang yang layak, yaitu rumah, di mana harapan dan martabat keluarga tumbuh kembali. Disinilah pengabdian TNI Angkatan Darat kembali berbicara. Banjir 7 ember kalencak kena dangin saya setiap hujan tuh. Orang-orang seumur anak saya ya, sedang enaknya tidur malam ya. Saya berdua sama anak saya ngebuangin air hujan. Saya bilang gini, Dek, maafin Maya, Ma bisanya cuma begini gitu ke anak saya. Anak saya bilang, sabar Ma, ini ujian dari Allah. Dia bilang gitu, sabar. Semua semua juga katanya Allah tahu gitu. Dia bilang gitu. Kunci kesabaran itu katanya bakalan manis.
Tanpa arahan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, TNI Angkatan Darat tak hanya membangun dari luar, tapi juga dari dalam, dari jantung kehidupan rakyat. Di tangan para prajurit TNI Angkatan Darat, rumah kembali berdiri, tak hanya kokoh, tapi juga penuh harapan. Bukan hanya bata dan semen, tapi kepedulian, gotong royong, dan cinta untuk sesama mulai dibangun kembali. Kejadian itu pas jam 9 pagi, titik apinya dari sebelah bengkel saya, dan tidak berapa lama itu rumah rata dengan tanah. Karena TNI Angkatan Darat percaya, martabat bangsa dimulai dari rumah yang layak. Ketika rumah menjadi tempat yang aman, anak-anak bisa bermimpi, orang tua bisa tersenyum, kehidupan bisa kembali tumbuh dengan damai. Saya sekeluarga, untuk saya sebagai kepala keluarga mengucapkan terima kasih sekali kepada seluruh anggota TNI yang telah membantu rumah saya sampai bagus begitu, indah dan megah. Saya mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah, terima kasih. TNI Angkatan Darat memiliki misi membantu dan meningkatkan infrastruktur di area pedesaan dan pelosok negeri. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memiliki program unggulan yang menyentuh langsung pundak masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah. Nanti ada beberapa titik air yang bisa untuk pertanian maupun peternakan. Cerita Militer Pengabdian TNI AD untuk Negeri, Sabtu 12 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. TNI Angkatan Darat memiliki misi membantu dan meningkatkan infrastruktur di area pedesaan dan pelosok negeri. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memiliki program unggulan yang menyentuh langsung pundak masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah. Nanti ada beberapa titik air yang bisa untuk pertanian maupun peternakan. Cerita Militer Pengabdian TNI AD untuk Negeri, Sabtu 12 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. TNI Angkatan Darat memiliki misi membantu dan meningkatkan infrastruktur di area pedesaan dan pelosok negeri. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memiliki program unggulan yang menyentuh langsung pundak masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah. Nanti ada beberapa titik air yang bisa untuk pertanian maupun peternakan. Cerita Militer Pengabdian TNI AD untuk Negeri, Sabtu 12 Juli pukul 3 sore di Kompas TV.
TNI Angkatan Darat memiliki misi membantu dan meningkatkan infrastruktur di area pedesaan dan pelosok negeri. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memiliki program unggulan yang menyentuh langsung pundak masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah. Nanti ada beberapa titik air yang bisa untuk pertanian maupun peternakan. Cerita Militer Pengabdian TNI AD untuk Negeri, Sabtu 12 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. TNI Angkatan Darat memiliki misi membantu dan meningkatkan infrastruktur di area pedesaan dan pelosok negeri. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memiliki program unggulan yang menyentuh langsung pundak masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah. Nanti ada beberapa titik air yang bisa untuk pertanian maupun peternakan. Cerita Militer Pengabdian TNI AD untuk Negeri, Sabtu 12 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. TNI Angkatan Darat memiliki misi membantu dan meningkatkan infrastruktur di area pedesaan dan pelosok negeri. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memiliki program unggulan yang menyentuh langsung pundak masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah. Nanti ada beberapa titik air yang bisa untuk pertanian maupun peternakan. Cerita Militer Pengabdian TNI AD untuk Negeri, Sabtu 12 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. TNI Angkatan Darat memiliki misi membantu dan meningkatkan infrastruktur di area pedesaan dan pelosok negeri. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memiliki program unggulan yang menyentuh langsung pundak masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah. Nanti ada beberapa titik air yang bisa untuk pertanian maupun peternakan. Cerita Militer Pengabdian TNI AD untuk Negeri, Sabtu 12 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. TNI Angkatan Darat memiliki misi membantu dan meningkatkan infrastruktur di area pedesaan dan pelosok negeri. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memiliki program unggulan yang menyentuh langsung pundak masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah. Nanti ada beberapa titik air. Selain manunggal air, selain pipanisasi, rumah layak huni, TNI Angkatan Darat juga fokus pada pendataan masyarakat. Mereka memiliki program untuk mengidentitas semua anak, yaitu berbentuk akte. Akte ini yang bisa menjamin anak-anak tersebut terdata oleh negara, karena bisa mendapatkan bantuan langsung oleh pemerintah, berbentuk pada kesehatan, berbentuk pada pendidikan. Setelah rumah kembali berdiri dan martabat keluarga dipulihkan, TNI Angkatan Darat tak berhenti di situ saja. Sebab, kehidupan yang layak bukan hanya tentang tempat tinggal, tapi juga tentang pengakuan, tentang hak yang melekat sejak lahir. Perjuangan pun berlanjut demi masa depan anak bangsa. Di banyak sudut negeri ini masih ada anak-anak yang hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian, tidak memiliki akta kelahiran, tidak bisa sekolah, dan tidak punya akses kesehatan. Terima kasih udah bantuin aku bikin akta buat bisa sekolah.
Angkatan Darat dengan kasih dan kepedulian bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusuri pedalaman, mendata, mencetak, dan menyerahkan akta kelahiran kepada anak-anak yatim piatu. Karena bagi mereka, selembar akta bukan sekedar dokumen. Ini adalah identitas, pintu masa depan, dan bukti bahwa mereka tidak sendiri. Inilah wajah TNI Angkatan Darat hari ini, mendampingi, memulihkan, dan memastikan bahwa setiap anak Indonesia tumbuh dengan hak yang utuh. Ketika identitas sudah di tangan, tentu anak-anak yatim dan piatu juga butuh tempat tinggal yang layak. Maka, rehabilitasi panti asuhan menjadi upaya selanjutnya dari prajurit TNI Angkatan Darat. Ucapkan banyak terima kasih dan semoga menjadi amal kebaikan Bapak tentara yang telah membantu. Rehabilitasi panti asuhan yang digalakkan oleh prajurit TNI Angkatan Darat merupakan langkah nyata dalam mewujudkan kepedulian terhadap anak-anak yatim dan kurang beruntung, sekaligus memperkuat sinergi antara TNI dan masyarakat. Upaya ini tidak hanya bertujuan memperbaiki fasilitas fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih layak, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
dari Koren 121 ABW, kami merasa senang atas perehaban panti ini dengan suasana yang lebih baik dan nyaman. Kami menjadi tambah betah dan semangat. TNI tetap jaya, jaya, jaya. Terima kasih untuk Bapak TNI sudah mendampingi saya untuk pembuatan akte kelahiran anak saya. Jadi saya sangat bingung kemana minta bantuan, berkat bantuan Bapak TNI saya sudah bisa membuat akte kelahiran anak saya. Terima kasih. Rasa syukur dan bangga menyelimuti hati seluruh pihak atas keberhasilan rehabilitasi panti asuhan yang kini tampil lebih layak, nyaman, dan penuh harapan bagi anak-anak yang tinggal di dalamnya. Kepada Bapak Tentara yang telah merenovasi panti kami, kami sangat bersyukur karena memiliki tempat tinggal yang lebih nyaman. Panti asuhan ini kedepannya bukan hanya sekadar tempat tinggal, tapi akan menjadi rumah penuh kasih yang menumbuhkan harapan dan mimpi bagi generasi penerus bangsa. Dengan fasilitas yang semakin layak dan lingkungan yang mendukung, anak-anak dapat tumbuh dalam suasana yang penuh semangat, meningkatkan pendidikan dan nilai-nilai kebajikan. Disinilah mereka akan mulai merajut asa, membangun kepercayaan diri, serta mengembangkan potensi untuk menjadi pribadi yang mandiri dan berdaya saing. TNI Angkatan Darat memiliki misi membantu dan meningkatkan infrastruktur di area pedesaan dan pelosok negeri. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memiliki program unggulan yang menyentuh langsung pundak masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah. Nanti ada beberapa titik air yang bisa untuk pertanian maupun peternakan. Cerita Militer, Pengabdian TNI AD untuk Negeri, Sabtu 12 Juli pukul 3 sore di Kompas TV.
TNI Angkatan Darat memiliki misi membantu dan meningkatkan infrastruktur di area pedesaan dan pelosok negeri. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memiliki program unggulan yang menyentuh langsung pundak masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah. Nanti ada beberapa titik air yang bisa untuk pertanian maupun peternakan. Cerita Militer Pengabdian TNI AD untuk Negeri, Sabtu 12 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. TNI Angkatan Darat memiliki misi membantu dan meningkatkan infrastruktur di area pedesaan dan pelosok negeri. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memiliki program unggulan yang menyentuh langsung pundak masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah. Nanti ada beberapa titik air yang bisa untuk pertanian maupun peternakan. Cerita Militer Pengabdian TNI AD untuk Negeri, Sabtu 12 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. TNI Angkatan Darat memiliki misi membantu dan meningkatkan infrastruktur di area pedesaan dan pelosok negeri. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memiliki program unggulan yang menyentuh langsung pundak masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah. Nanti ada beberapa titik air yang bisa untuk pertanian maupun peternakan. Cerita Militer Pengabdian TNI AD untuk Negeri, Sabtu 12 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. TNI Angkatan Darat memiliki misi membantu dan meningkatkan infrastruktur di area pedesaan dan pelosok negeri. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memiliki program unggulan yang menyentuh langsung pundak masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah. Nanti ada beberapa titik air yang bisa untuk pertanian maupun peternakan. Cerita Militer Pengabdian TNI AD untuk Negeri, Sabtu 12 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. TNI Angkatan Darat memiliki misi membantu dan meningkatkan infrastruktur di area pedesaan dan pelosok negeri. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memiliki program unggulan yang menyentuh langsung pundak masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah. Nanti ada beberapa titik air yang bisa untuk pertanian maupun peternakan. Cerita Militer Pengabdian TNI AD untuk Negeri, Sabtu 12 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. TNI Angkatan Darat memiliki misi membantu dan meningkatkan infrastruktur di area pedesaan dan pelosok negeri. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memiliki program unggulan yang menyentuh langsung pundak masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah. Nanti ada beberapa titik air yang bisa untuk pertanian maupun peternakan. Cerita Militer Pengabdian TNI AD untuk Negeri, Sabtu 12 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. TNI Angkatan Darat memiliki misi membantu dan meningkatkan infrastruktur di area pedesaan dan pelosok negeri. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memiliki program unggulan yang menyentuh langsung pundak masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah. Nanti ada beberapa titik air yang bisa untuk pertanian maupun peternakan. Cerita Militer Pengabdian TNI AD untuk Negeri, Sabtu 12 Juli pukul 3 sore. Ketika di Papua, TNI Angkatan Darat membangun harapan dari air bersih dan cahaya. Di panggung dunia dan ruang-ruang nasional, TNI Angkatan Darat juga membangun jembatan kepercayaan. Karena pengabdian tak hanya tentang hadir di pelosok, tapi juga tentang membangun sinergi dan rasa saling menghormati antar bangsa, antar lembaga, dan antar hati. Diplomasi militer tidak lagi sekadar hubungan formal antara seragam dan senjata.
Ini menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pertahanan melalui kepercayaan, kolaborasi, dan penghormatan lintas batas. TNI Angkatan Darat menjalin latihan bersama dengan negara sahabat, membuka ruang dialog militer yang saling menguatkan. Dalam negeri, komunikasi strategis dirajut dengan kementerian, lembaga, hingga organisasi masyarakat. Lulusan sekuat yang lagi pula satu banding sama Kasat, ya saya senang sekali kembali ke Indonesia. Indonesia selalu ada tempat khusus di dalam hati saya. Semua demi satu tujuan, pertahanan rakyat yang kokoh dan menyatu. Karena kekuatan sejati tidak lahir dari senjata semata, tapi dari hubungan yang dibangun atas dasar saling percaya. Inilah wajah diplomasi TNI Angkatan Darat. Tegas namun terbuka, kuat namun bersahabat. Upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
setiap tetes keringat prajurit TNI Angkatan Darat ada harapan yang tumbuh. Dari pegunungan Papua hingga lahan pertanian yang subur. Dari rumah yang direnovasi hingga cahaya yang menerangi malam. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersama TNI AD bukan hanya menjaga tanah air dengan senjata, tapi dengan kasih, kehadiran, dan kerja nyata yang menyentuh jiwa. Karena pengabdian sejati adalah saat kita hadir tanpa batas, membangun masa depan dan memastikan setiap anak bangsa punya tempat dan harapan. Angkatan Darat, hati yang kuat untuk negeri yang lebih baik. Fenomena yang terjadi di sekeliling saya ketika banyak